Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Warning, wajib pakai headset. Gak perlu gambar video, cukup pejamkan mata, rasakan sensasinya. Desa Kertasari, sebuah desa terpencil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan berdiri megah di kaki Gunung Kendali, adalah tempat di mana waktu seolah berhenti. Gemericik air dari sungai kecil di tengah desa, kicauan burung pagi, dan suara kerbau yang membajak sawah menjadi latar suara sehari-hari. Namun, di balik ketenangan itu, tersembunyi sebuah cerita yang menjadi perbincangan hangat di antara warga. Cerita itu adalah tentang Syarif, seorang pemuda yang memiliki segalanya. Atau setidaknya, begitulah yang terlihat dari luar. Ia adalah putra tunggal keluarga Haji Mahmud, pedagang rempah yang dihormati di desa itu. Wajahnya tampan, kulitnya cerah, senyumnya memikat hati. Rumahnya adalah rumah terbesar di Kertasari, berdiri megah dengan halaman luas yang penuh tanaman bunga yang tertata rapi. Kehidupan Syarif seharusnya sempurna. Namun, di balik semua itu, ada luka yang tak kasat mata. Sebuah nasib yang membuat banyak orang di desa menyebutnya sebagai pemuda malang. Syarif telah menikah 6 kali, dan semuanya berakhir dalam kegagalan. Pernikahan pertama terjadi saat usianya baru 21 tahun, dengan seorang gadis desa bernama Ranti, yang dikenal sebagai gadis paling cantik di Kertasari. Pernikahan itu berlangsung megah, dengan pesta yang dirayakan selama 3 hari 3 malam. Tetapi kebahagiaan itu hanya bertahan 3 bulan. Suatu pagi, Ranti tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tak ada pesan, tak ada perpisahan. Warga desa bergunjing. Beberapa mengatakan Ranti melarikan diri karena Syarif terlalu posesif, sementara yang lain berbisik tentang hal-hal gaib yang menghantui rumah tangga mereka. Pernikahan kedua dengan seorang gadis dari desa tetangga bernama Siti juga tak bertahan lama. Hanya 2 bulan setelah ijab kabul, Siti menderita sakit misterius yang membuat tubuhnya semakin kurus dan akhirnya memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Setelah itu, 4 pernikahan lainnya hanya mengulang kisah yang sama, berakhir dalam air mata, sakit, atau ketakutan. Dia itu seperti bunga indah yang penuh duri, ujar seorang nenek yang suka menghabiskan waktu di depan warung kopi, bergunjing dengan sesamanya. Kasihan sih, tapi mau gimana lagi? Gadis mana yang berani lagi mendekat? Sahut yang lain, suaranya setengah berbisik. Namun tidak semua orang kasihan. Ada pula yang memandang Syarif dengan penuh curiga. Ini pasti guna-guna, bisik seorang lelaki tua pada tetangganya di malam hajatan. Atau jangan-jangan dia sendiri yang terkena kutukan. Rumor tentang kutukan itu semakin liar dari hari ke hari. Ada yang mengatakan bahwa leluhur Syarif pernah melanggar janji sakral dengan penjaga gunung, sehingga keluarganya harus menanggung akibatnya. Ada pula yang berpendapat bahwa pernikahannya gagal karena Syarif menyimpan sesuatu yang gelap, sebuah rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu. Meski begitu, Syarif tidak pernah menunjukkan kemurungan. Setiap hari, ia masih terlihat di sawah membantu para petani, atau duduk di balai desa menyumbang ide-ide untuk kemajuan desa. Senyumnya tetap terukir, meskipun pandangan orang-orang di sekitarnya seringkali penuh kecurigaan. Namun di dalam hati, Syarif menyimpan luka yang tak bisa ia bagi pada siapapun. Setiap malam, ia duduk sendirian di beranda rumahnya, memandangi gunung di kejauhan yang tampak gelap dan misterius. "Apa salahku?" gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Ia merasakan beban yang tak pernah ia mengerti. Apakah benar ini kutukan?
atau takdir. Desa Kertasari yang selama ini terkungkung dalam cerita dan misteri hidup Syarif, tiba-tiba mendapat angin segar dengan kedatangan keluarga baru. Mereka adalah Kiai Saifuddin, seorang ulama dari Jawa Timur yang berniat mendirikan pesantren di desa itu. Bersama istrinya, Umi Saidah, serta dua anak kembar mereka, Aisyah dan Aisyar. Kehadiran keluarga ini langsung menarik perhatian warga. Rumah mereka sederhana, terletak di tepi desa, tidak jauh dari masjid tua yang selama ini jarang digunakan. Namun, kesederhanaan itulah yang justru membuat warga terpikat. Kiai Saifuddin, dengan pakaian putih bersahaja dan sorban yang melingkar di kepalanya, dikenal murah senyum dan senang berbicara dengan siapa saja, dari petani hingga anak-anak kecil. Umi Saidah meskipun terlihat pendiam, selalu membawa ketenangan dengan tatapan lembutnya. Sementara itu, Aisyah dan Aisyar, sepasang kembar yang baru menginjak usia 20 tahun, menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan pemuda-pemudi desa. Aisyah dan Aisyar, meskipun terlahir kembar seperti dua sisi mata uang, Aisyah adalah gadis dengan sifat lembut, penuh ketenangan, dan selalu tampak anggun dalam kesederhanaannya. Ia gemar membaca kitab-kitab yang diajarkan ayahnya dan sering terlihat duduk di bawah pohon mangga di halaman rumah, tenggelam dalam pikirannya. Senyum Aisyah selalu menenangkan siapa saja yang melihatnya, seperti embun pagi yang menyentuh dedaunan. Sebaliknya, Aisyar adalah kebalikannya. Ia lelaki ceria, penuh semangat dan tidak pernah bisa diam. Suaranya sering terdengar dari kejauhan, memanggil anak-anak kecil untuk bermain atau membantu ibunya di dapur. Sifatnya yang spontan dan ceria membuatnya mudah disukai siapa saja. Namun, di balik keceriaannya, Aisyar memiliki keberanian yang luar biasa, tidak ragu untuk berbicara apa adanya atau mengambil keputusan cepat. Hari-hari pertama kehadiran keluarga Kiai Saifuddin menjadi sorotan. Banyak yang memuji niat baik Kiai untuk membangun pesantren, sesuatu yang sudah lama dirindukan oleh warga. Tak sedikit pula yang merasa kehadiran Aisyah dan Aisyar membawa angin baru di desa kecil itu. Masya Allah, anaknya cantik dan ganteng ya, komentar salah seorang ibu di warung. Iya, tapi kelihatan beda. Yang satu pendiam sekali, yang satu seperti ceria sekali, jawab yang lain, setengah berbisik. Sementara itu, para pemuda-pemudi desa diam-diam mulai mencari cara untuk mendekatkan diri kepada keluarga Kiai. Ada yang pura-pura ingin belajar mengaji, ada yang datang membawa hasil panen untuk hadiah, berharap bisa sekadar berbicara dengan Aisyah atau Aisyar. Namun, Kiai Saifuddin tidak mudah membiarkan anak-anaknya didekati sembarang orang. Ia dikenal tegas menjaga kehormatan keluarganya. Kehadiran keluarga baru ini akhirnya mempertemukan mereka dengan Syarif. Pada suatu sore, ketika Kiai Saifuddin sedang menanam bibit sayur di pekarangan rumahnya, Syarif datang membawa sekeranjang penuh mangga dari kebunnya. "Assalamualaikum Kiai," sapa Syarif dengan nada sopan meletakkan keranjang di tanah. "Waalaikumsalam Mas Syarif kan," jawab Kiai Saifuddin sambil berdiri, membersihkan tangannya dari tanah. Pertemuan itu berlangsung hangat. Kiai Saifuddin sudah mendengar cerita tentang Syarif dari warga desa, tetapi tidak menunjukkan rasa penasaran berlebihan seperti orang lain. Sebaliknya, ia menatap Syarif dengan penuh rasa hormat dan bersahabat, seperti seseorang yang telah lama mengenalnya. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari balik pintu rumah, Aisyah muncul membawa teko teh dan beberapa cangkir. Ketika pandangan Syarif dan Aisyah bertemu, waktu seolah berhenti. Tatapan mata Aisyah yang lembut dan penuh ketenangan membuat Syarif merasa seperti melihat sesuatu yang tak pernah ia temui sebelumnya. Sebuah kedamaian. Aisyah, yang berdiri di samping saudara kembarnya, tertawa kecil dan berkata, "Mas Syarif ini yang katanya terkenal di desa ya? Akhirnya kita bertemu juga." Syarif, yang biasanya pandai berbicara, mendadak gugup. Ia hanya tersenyum canggung sambil menggaruk kepalanya. Kiai Saifuddin,
yang memperhatikan hal itu tersenyum tipis tetapi tidak berkata apa-apa. Dalam hati, ia tahu bahwa pertemuan ini mungkin akan membawa sesuatu yang besar dalam hidup Syarif. Sejak hari itu Syarif sering mengunjungi keluarga Kiai. Ia membantu Kiai mendirikan pesantren, membawa bahan bangunan, dan bahkan membantu mengajari anak-anak desa mengaji. Aisyah, meskipun jarang berbicara, selalu terlihat tersenyum ketika Syarif datang. Di sisi lain, Aisyah sering bercanda dengan Syarif, membuat suasana menjadi lebih ceria. Namun di balik semua itu, ada perasaan yang mulai tumbuh di hati Syarif. Perasaan yang bercampur antara harapan dan keraguan. Apakah mungkin untuk pertama kalinya, ia menemukan seseorang yang bisa membawa cahaya dalam hidupnya? Atau, seperti sebelumnya, apakah bayangan kutukan akan kembali menghantui langkahnya? Mentari pagi menyelinap di antara celah-celah dedaunan, memberikan hangat yang lembut di desa Kertasari. Di tanah yang baru saja dibeli Kiai Saifuddin untuk mendirikan pesantren, suara ketukan palu dan dentingan cangkul mulai terdengar. Para pemuda desa bergotong royong membantu pembangunan, membawa kayu, batu bata, dan pasir. Di sudut tanah itu berdirilah Syarif, pria yang menjadi perbincangan desa, tengah berbincang serius dengan Kiai Saifuddin. Apa tanah ini cukup luas, Kiai? Kalau butuh tambahan, kebun sebelah itu masih milik keluarga saya. Kalau Kiai berkenan, saya bisa menyerahkannya, kata Syarif sambil menunjuk kebun yang bersebelahan dengan lokasi pembangunan pesantren. Kiai Saifuddin tersenyum hangat mengangguk pelan. Masya Allah, Mas Syarif ini sangat dermawan. Saya sangat bersyukur ada orang sebaik Anda di desa ini. Tapi insya Allah tanah ini sudah cukup. Semoga pesantren ini membawa keberkahan untuk semua. Di sela-sela percakapan itu, pandangan Syarif tanpa sengaja tertuju ke arah halaman rumah sederhana milik Kiai. Di sana, seorang gadis muda dengan wajah teduh dan tangan lembut sedang menanam bunga bersama ibunya. Hembusan angin pagi membuat kerudung putihnya berkibar perlahan, menambah keindahan yang membuat Syarif terdiam. Pada suatu sore, ketika Syarif sedang membantu memindahkan papan kayu di halaman, Aisyah mendekatinya dengan tangan terlipat di dada. Mas Syarif rajin sekali datang ke sini. Iya, ujar Aisyah dengan nada ringan tetapi mengandung arti. Syarif tersenyum canggung. Tidak, saya hanya ingin membantu. Lagi pula ini demi kebaikan desa kita. Aisyah mengangguk kecil tetapi matanya tajam memandang pria itu. Mas tahu nggak, di desa ini banyak sekali cerita tentang Mas Syarif. Cerita yang, bagaimana ya, agak sulit dipercaya. Syarif terdiam. Ia tahu apa yang dimaksud Aisyah. Ia tahu desas-desus tentang dirinya telah tersebar luas. Namun, ia tidak ingin memberikan reaksi yang berlebihan. Cerita selalu ada, Mas Aisyah. Orang suka membicarakan hal yang menarik, jawabnya sambil tersenyum tipis. Aisyah tidak puas dengan jawaban itu. Di balik wajah cerianya, ia merasakan sesuatu yang ganjil pada Syarif. Bukan karena desas-desus tentang kutukan atau kegagalan pernikahannya, tetapi ada perasaan aneh yang sulit ia ungkapkan. Sesuatu yang membuatnya ingin melindungi saudara kembarnya dari keterlibatan terlalu jauh dengan pria itu. Di suatu malam, Aisyah dan Aisyah duduk berdua di kamar mereka. Di luar, suara jangkrik dan angin malam terdengar samar. Aisyah memandang Aisyah yang sedang merapikan jilbabnya. Kak, kamu suka sama Mas Syarif ya? Tanya Aisyah tiba-tiba. Aisyah menoleh dengan wajah terkejut. Aisyah, kenapa kamu bicara begitu? Aku hanya ingin tahu. Dia sering sekali datang dan aku lihat kamu mulai terbuka padanya. Jawab Aisyah, suaranya lebih serius dari biasanya. Aisyah menghela napas. Mas Syarif orang yang baik. Aku tidak tahu apakah perasaanku hanya simpati atau sesuatu yang lebih. Tapi aku tahu satu hal. Dia adalah seseorang yang penuh luka. Luka? Aisyah memiringkan kepalanya. Iya, aku bisa melihatnya. Di balik senyumnya ada beban yang ia sembunyikan dan aku ingin tahu apa itu. Aisyah terdiam.
Ia memandang saudara kembarnya dengan perasaan campur aduk. Aisyah adalah bagian dirinya, dan ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Namun firasatnya tentang Syarif semakin menguat. Sementara itu di sisi lain desa, Syarif duduk di beranda rumahnya, memandang bulan yang menggantung di langit. Dalam keheningan malam, pikirannya dipenuhi oleh Aisyah. Ia merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memiliki harapan baru. Namun bayangan masa lalunya terus menghantui. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menyembunyikan kebenaran selamanya. Apa yang akan terjadi jika mereka tahu? Gumamnya pelan, suaranya tenggelam dalam angin malam. Jauh di sana, di rumah Kiai Saifuddin, Aisyah yang masih terjaga memandang keluar jendela. Tatapan matanya tajam, seperti menantang gelap malam. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan. Ada rahasia yang harus diungkap sebelum semuanya terlambat. Kehadiran Syarif di sekitar keluarga Kiai Saifuddin semakin sering terlihat, dan ketertarikannya pada Aisyah kini bukan lagi rahasia. Warga desa Kertasari mulai berbisik-bisik. Setiap kali Syarif melewati jalan desa menuju rumah Kiai, tatapan curiga dari beberapa warga mengiringi langkahnya. Kenapa Kiai Saifuddin membiarkan pemuda itu terlalu dekat dengan keluarganya? Bisik seorang ibu di pasar sambil menimbang beras. Apakah mereka tidak tahu cerita tentang kutukan Syarif? Sahut yang lain dengan nada rendah namun penuh kekhawatiran. Rumor tentang kegagalan 6 pernikahan Syarif kembali beredar. Kali ini dengan tambahan bumbu yang lebih gelap. Ada yang mengatakan Syarif membawa petaka bagi siapa saja yang dekat dengannya. Bahkan, beberapa warga mengklaim pernah melihat bayangan hitam mengikuti langkah Syarif saat malam tiba. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Umi Saidah. Seorang tetangga yang cukup dekat dengan keluarga Kiai datang ke rumah dengan wajah cemas. "Umi, saya hanya ingin menyampaikan, tolong hati-hati dengan Mas Syarif. Banyak yang bilang dia membawa sial. Saya tidak ingin Aisyah terkena dampaknya," ucapnya dengan nada penuh kepedulian. Umi Saidah yang selama ini lebih banyak diam, mulai merasa ada yang tidak biasa. Ia memang melihat Syarif sebagai pemuda sopan dan murah hati, tetapi kegelisahan warga dan cerita tentang kutukan membuat pikirannya terusik. Malam itu, Umi Saidah berbicara dengan Kiai Saifuddin di ruang tamu rumah mereka yang sederhana. "Abi, apa benar cerita tentang Syarif itu hanya fitnah? Atau ada sesuatu yang memang harus kita waspadai?" Tanyanya pelan sambil menatap suaminya dengan penuh harap. Kiai Saifuddin menghela napas panjang. "Aku tidak suka mendasarkan penilaian pada gosip, tetapi aku mulai merasakan sesuatu, Saidah. Setiap kali dia ada di sini, ada aura yang sulit dijelaskan, seperti bayangan gelap yang mengintai." Ketegangan semakin terasa ketika suatu sore, Syarif datang membawa beberapa bahan bangunan untuk pesantren. Saat itu, Kiai Saifuddin sedang memimpin doa bersama para pekerja di lokasi pembangunan. Ketika Syarif mendekat, Kiai merasa hawa di sekitarnya berubah. Udara yang sebelumnya sejuk mendadak terasa berat. Bahkan, salah satu pekerja tiba-tiba mengeluh sakit kepala yang mendadak. Selesai doa, Kiai Saifuddin mengamati Syarif lebih seksama. Mata pemuda itu tampak jernih dan wajahnya penuh senyum. Tetapi ada sesuatu di balik penampilannya yang membuat Kiai merasa gelisah. Setelah selesai membantu, Syarif berpamitan dengan sopan. Namun ketika punggungnya mulai menjauh, Kiai berbisik pelan kepada dirinya sendiri, "Ya Allah, jika ini ujian, tunjukkan aku jalan kebenaran." Di sisi lain, Aisyah mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Kedekatannya dengan Syarif tidak bisa lagi ia pungkiri. Pria itu, dengan semua luka dan rahasianya, berhasil memikat hati Aisyah dengan perhatian dan sikapnya yang tulus. Namun, Aisyah juga tidak buta terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Ia tahu bahwa desas-desus tentang Syarif
semakin santer terdengar. Ia tahu bahwa orang-orang mulai memandang keluarganya dengan cemas, seolah-olah ada malapetaka yang mengintai. Pada suatu malam, Aisyah berbicara dengan ibunya di dapur. "Umi, apakah menurut Umi Mas Syarif orang yang buruk?" tanyanya dengan suara bergetar. Umi Saidah, yang sedang membersihkan piring, terdiam sejenak sebelum menjawab, "Nah, seorang manusia tidak pernah sepenuhnya buruk. Tetapi kita harus berhati-hati. Kadang, kebaikan seseorang bisa tertutupi oleh sesuatu yang tidak terlihat." Jawaban itu tidak memberikan kejelasan bagi Aisyah, tetapi cukup untuk membuatnya semakin gelisah. Sementara itu Aisyah, dengan sifatnya yang lebih spontan dan penuh rasa ingin tahu, memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang Syarif. Ia mulai bertanya kepada beberapa warga tua di desa, mencoba menyusun potongan-potongan cerita tentang pemuda itu. Dari seorang nenek yang tinggal di dekat kebun milik keluarga Syarif, Aisyah mendengar cerita yang membuat bulu kuduknya meremang. Malam itu gelap pekat, tidak ada suara kecuali gemerisik dedaunan yang diterpa angin dingin di desa Kertasari. Juragan Barja duduk di sudut ruangan, wajahnya kusut dan penuh kerisauan. Panen yang gagal selama 2 tahun berturut-turut telah menghancurkan keluarganya. Utang menumpuk, harta habis terjual, dan desakan dari para lintah darat semakin membuat hidupnya seperti neraka. "Pak, apa kita harus pergi ke Kigowo? Orang-orang bilang dia bisa bantu," bisik Nyai Darsimah sambil memeluk lutut di samping suaminya. Barja mendesah berat. Ia bukan pria yang percaya pada hal-hal gaib, tetapi keputusasaannya telah mengaburkan akal sehatnya. Kalau itu satu-satunya jalan, maka kita akan mencobanya, jawabnya lirih. Rumah Kigowo berada di desa sebelah, di ujung hutan yang jarang dilewati orang. Di malam yang gelap itu, Barja dan Darsimah berjalan dengan langkah hati-hati, membawa sebuah bungkusan berisi sesajen, beras kuning, dupa, dan darah ayam hitam, sebagai tanda hormat kepada Kigowo. Ketika mereka tiba, rumah itu terlihat lebih seperti gubuk tua yang diselimuti aura mistis. Lampu minyak yang redup menggantung di depan pintu, memancarkan cahaya temaram yang hampir tidak bisa menembus kegelapan. Kigowo sudah menunggu di ambang pintu, wajahnya tirus dengan sorot mata yang tajam dan menyeramkan. "Aku tahu kau akan datang, Barja," ujar Kigowo tanpa basa-basi. "Kau ingin menyelamatkan usahamu, bukan?" Barja mengangguk pelan. Ia tahu dirinya tidak memiliki pilihan lain. "Apa yang harus aku lakukan, Ki?" tanyanya dengan suara gemetar. Kigowo menatap mereka dengan pandangan yang dalam sebelum akhirnya berkata, "Kebangkitan selalu membutuhkan pengorbanan. Jika kau ingin usahamu kembali berjaya, kau harus memberikan tumbal, dan tumbal itu harus berasal dari darah keluargamu sendiri." Nyai Darsimah tersentak, tubuhnya bergetar mendengar ucapan itu. "Tumbal? Tapi siapa, Ki? Kami hanya punya 1 anak." "Anakmu, Syarif, adalah pilihan yang sempurna," potong Kigowo tanpa ragu. "Dia masih muda, darahnya murni, dan jiwa mudanya kuat. Aku tidak akan mengambil nyawanya, tetapi aku akan menjadikannya wadah. Wadah bagi kekuatan yang akan menolongmu. Namun kau harus siap dengan konsekuensi yang datang bersamanya." Barja terdiam bergelut dengan hatinya. Ia mencintai Syarif, tetapi rasa cinta itu terhimpit oleh keputusasaan. Darsimah, yang awalnya menolak, akhirnya luluh setelah mendengar Kigowo berjanji bahwa Syarif tidak akan kehilangan nyawanya. "Apa konsekuensinya, Ki?" tanya Barja, akhirnya suaranya bergetar. "Setiap kebahagiaan yang dia coba bangun akan hancur. Setiap kali dia menikah, istrinya akan tersedot ke dalam kutukan ini. Begitulah cara kekuatan ini bekerja. Tetapi kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, kejayaan usahamu," jawab Kigowo dengan nada dingin. Malam itu juga ritual dimulai. Kigowo menyiapkan sebuah altar di tengah rumahnya. Dupa menyala, asapnya beraroma menusuk,
memenuhi ruangan dengan kabut putih yang kental. Barja dan Darsimah membawa rambut dan potongan kuku Syarif yang diambil tanpa sepengetahuan anak mereka. Ki Gowo menaburkan beras kuning di sekitar altar, melafalkan mantra dengan bahasa kuno yang tidak mereka mengerti. Potongan rambut dan kuku itu ditempatkan di dalam mangkuk tembaga berisi cairan merah pekat. Saat mantranya semakin cepat, suasana di ruangan itu berubah menjadi menakutkan. Suara angin yang menderu tiba-tiba memenuhi tempat itu, meski tidak ada jendela yang terbuka. Tiba-tiba Ki Gowo berhenti. Ia menatap Barja dan Darsimah dengan mata yang kini tampak merah menyala. Ini sudah selesai. Anakmu kini telah menjadi wadah. Sebagai gantinya, kekayaanmu akan kembali. Tetapi ingatlah, jangan pernah melanggar batas. Jika kau mencoba membatalkan atau melawan kutukan ini, maka bukan hanya usahamu yang hancur, tetapi seluruh keluargamu. Benar saja. Beberapa bulan setelah ritual itu, usaha Barja kembali berjaya. Ladang yang sebelumnya kering mendadak subur. Dagangan berasnya laris di mana-mana. Namun, di sisi lain, Syarif mulai mengalami perubahan aneh. Ia sering terbangun di malam hari dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan gelap yang selalu mengikutinya. "Ayah, aku sering bermimpi buruk," katanya suatu pagi. "Ada suara yang terus memanggilku, tetapi aku tidak tahu siapa." Barja dan Darsimah hanya bisa terdiam, menyembunyikan rasa bersalah yang semakin hari semakin menekan hati mereka. Ketika Syarif beranjak dewasa, kutukan itu mulai menunjukkan wujudnya. Setiap kali ia mencoba menikah, kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa bulan. Istri-istrinya satu persatu meninggalkannya, baik karena kecelakaan tragis, sakit misterius, atau bahkan hilang begitu saja tanpa jejak. Barja dan Darsimah tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan mereka 5 tahun lalu. Namun, mereka tidak pernah berani mengakuinya kepada Syarif. Cerita ini membuat Aisyar semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Syarif. Ia harus melindungi Aisyah, tetapi ia juga tahu bahwa menentang kedekatan kakaknya dengan Syarif tidak akan mudah. Ketegangan akhirnya mencapai puncaknya ketika suatu malam, Syarif datang ke rumah Kiai Saifuddin untuk menyerahkan beberapa sumbangan. Setelah selesai berbicara dengan Kiai, Syarif meminta izin untuk berbicara dengan Aisyah secara pribadi. Kiai Saifuddin, meskipun ragu, mengizinkannya tetapi dengan pengawasan dari jarak jauh. Di sudut halaman, di bawah pohon mangga, Syarif dan Aisyah duduk saling berhadapan. Wajah Aisyah memerah, sementara Syarif terlihat gelisah. "Aisyah, aku tahu mungkin aku bukan orang yang pantas untukmu. Tapi, aku ingin kau tahu bahwa aku serius," ujar Syarif dengan nada penuh harap. Sebelum Aisyah sempat menjawab, Aisyah muncul tiba-tiba. "Mas Syarif," serunya dengan nada tegas. "Apa yang Mas bicarakan dengan kakakku?" Aisyah terkejut melihat saudaranya yang tiba-tiba datang. Syarif, yang tak menduga kedatangan Aisyah, berusaha tetap tenang. "Aisyah, aku hanya ingin menyampaikan niat baikku kepada Aisyah." "Niat baik apa? Membawa kutukan itu ke dalam keluarga kami?" ucap Aisyah tanpa basa-basi. Aisyah terkejut dengan ucapan itu. "Aisyah, apa yang kau katakan?" "Aku tahu semuanya, Kak. Aku tahu tentang cerita kutukan itu. Aku tahu apa yang terjadi pada 6 pernikahan Mas Syarif. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi padamu." Syarif terdiam. Wajahnya yang sebelumnya tenang kini dipenuhi rasa sakit. Ia menatap Aisyah dengan mata yang memancarkan kesedihan mendalam. "Aku tidak pernah meminta kutukan ini, tapi aku juga tidak bisa lari darinya," ujarnya pelan, hampir seperti bisikan. Aisyah memandang Syarif dengan mata yang berkaca-kaca. Di satu sisi, ia ingin mempercayai pria itu, tetapi di sisi lain, kata-kata Aisyah mengguncang hatinya. Dalam kebisuan malam itu, konflik yang tak terhindarkan mulai muncul, melibatkan hati, takdir, dan bayangan gelap masa lalu.
Malam itu, langit di atas desa Kertasari tampak cerah, dihiasi bulan purnama yang menggantung megah. Namun di hati Syarif, badai kegelisahan tengah berkecamuk. Penolakan lamaran dari Kiai Saifuddin siang tadi masih membekas tajam. Ia duduk termenung di beranda rumahnya, memandangi pekarangan yang gelap sambil memutar-mutar cangkir teh yang sudah dingin. "Kenapa aku selalu gagal?" gumamnya pelan. "Apakah ini benar-benar kutukan atau hanya nasib buruk yang tidak ada habisnya?" Sejak pertama kali melihat Aisyah, ada sesuatu yang berbeda. Perasaan yang ia rasakan bukan sekadar ketertarikan biasa. Ada ketenangan yang ia temukan di mata lembut gadis itu. Sesuatu yang selama ini ia cari dalam kehidupannya yang penuh luka. Namun, sekarang, semua itu terasa semakin jauh dari jangkauan. Kiai Saifuddin duduk termenung di ruang belajarnya yang dipenuhi kitab-kitab tebal. Setelah kedatangan Syarif terakhir kali dan mendengar cerita dari Aisyah, ada perasaan ganjil yang terus menghantui hatinya. Ia bukan hanya menolak karena desas-desus warga, tetapi juga karena firasat buruk yang terus membisikkan kehati-hatian. Ada sesuatu yang salah dengan pemuda itu, dan Kiai merasa dirinya harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Esok paginya, Kiai Saifuddin keluar dari rumah dengan langkah mantap. Ia memutuskan untuk mendatangi beberapa warga yang ia percaya mengetahui lebih banyak tentang masa lalu keluarga Syarif. Salah satu tempat yang ia tuju adalah rumah Pak Karmin, seorang petani tua yang dikenal sebagai saksi hidup sejarah desa. "Ada yang bisa saya bantu, Kiai?" tanya Pak Karmin sambil mempersilakan masuk. "Pak Karmin, saya ingin bertanya tentang Syarif dan keluarganya. Ada hal yang ingin saya pahami, dan saya tahu Anda mungkin bisa membantu," ujar Kiai dengan nada lembut. Pak Karmin terdiam sejenak, wajahnya berubah serius. "Ah, Syarif, dia anak yang baik, tapi keluarganya menyimpan cerita yang tidak ingin diingat siapapun." Pak Karmin mulai menceritakan masa lalu Barja dan Darsima, tentang bagaimana mereka pernah berada di ambang kebangkrutan bertahun-tahun lalu, sebelum tiba-tiba semuanya berubah. Kekayaan mereka kembali secara ajaib, dan bisnis beras mereka menjadi yang paling sukses di desa. Kata beberapa orang mereka, menjalani ritual pesugihan milik Ki Gowo. Penasaran, Kiai Saifuddin melanjutkan pencariannya ke desa sebelah. Tempat nama Ki Gowo sering disebut sebagai dukun terkenal. Ia bertemu dengan seorang pedagang tua di pasar, yang tampaknya mengetahui lebih banyak tentang dukun tersebut. Ki Gowo? Ah, dia sudah lama meninggal, Kiai. Tapi sebelum itu banyak orang datang padanya untuk meminta kekayaan. Tapi harga yang harus dibayar selalu berat, ujar pedagang itu. Kiai Saifuddin merasa bulu kuduknya meremang. Ia mulai menyatukan potongan-potongan informasi yang ia dapatkan. Ritual pesugihan, tumbal, dan Syarif. Malam harinya, Kiai Saifuddin kembali ke rumahnya dengan hati yang semakin gelisah. Ia membuka kitab kuno yang pernah ia pelajari saat masih muda, mencari jawaban tentang fenomena ini. Di salah satu halaman, ia menemukan catatan tentang wadah tumbal, manusia yang menjadi medium kekuatan gaib untuk memenuhi permintaan pesugihan. Manusia yang dijadikan wadah tidak akan merasakan penderitaan langsung. Namun, setiap kebahagiaannya akan direnggut, terutama dalam hubungan pernikahan. Siapapun yang dekat dengannya akan menjadi korban. Baca Kiai perlahan, suaranya penuh kecemasan. Kebenaran ini semakin jelas. Syarif adalah korban dari ambisi orang tuanya. Di tengah malam, Kiai Saifuddin memutuskan untuk mendatangi rumah Syarif. Ia ingin memastikan bahwa firasatnya benar, meskipun ia tahu risiko yang mungkin ia hadapi. Ketika ia tiba, rumah Syarif tampak sunyi, tetapi suasana di sekitarnya terasa berat dan mencekam. Kiai mengetuk pintu, dan Syarif membukanya dengan wajah bingung. "Kiai, ada apa malam-malam begini?" "Aku perlu bicara, Syarif, tentang sesuatu yang sangat penting," ujar Kiai dengan nada serius. Mereka duduk di ruang tamu, dan Kiai mulai menceritakan apa yang telah ia temukan.
Wajah Syarif perlahan berubah pucat. "Jadi semua ini, kutukan itu nyata?" tanya Syarif dengan suara bergetar. Kiai mengangguk. "Dan kau adalah korban dari keserakahan orang tuamu. Tapi Syarif, kutukan ini bisa dilawan. Namun kau harus menghadapi bayangan gelap itu dengan keberanian." Malam itu, setelah Kiai Saifuddin pergi, Syarif berdiri di depan cermin di kamarnya. Ia menatap bayangannya sendiri, tetapi yang ia lihat bukan dirinya. Ia melihat sesuatu yang gelap, sesuatu yang telah lama mengendap di dalam dirinya. "Jika ini harus diakhiri, maka aku akan melakukannya," bisiknya pelan. Di tempat lain, Kiai Saifuddin membuka kitab kunonya sekali lagi, mencari cara untuk memutus kutukan itu. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar perjuangan manusiawi, tetapi juga ujian keimanan yang akan menguji segala yang ia yakini. Di luar, angin malam berembus kencang, membawa suara-suara samar yang terasa seperti peringatan. Perjalanan menuju akhir dari kutukan ini baru saja dimulai. Malam itu, Kiai Saifuddin memutuskan untuk mendatangi rumah orang tua Syarif. Setelah semua petunjuk yang ia kumpulkan mengarah pada satu kesimpulan. Barja dan Nyai Darsimah telah menjebak putra mereka dalam ritual terlarang. Ia berjalan dengan langkah mantap, membawa doa di bibir dan keberanian di hati. Meskipun ia tahu ini bukan pertemuan biasa. Di rumah keluarga Syarif, suasana tampak sunyi. Lampu di ruang tamu redup, tetapi di dalam, Kiai mendengar gumaman pelan seperti doa atau mantra. Nalurinya segera waspada. Ia menyelinap ke samping rumah dan mengintip melalui celah jendela. Di ruang belakang, ia melihat Nyai Darsimah duduk bersimpuh di hadapan altar kecil, dikelilingi oleh lilin yang berkelap-kelip. Di depannya, terdapat sebuah kain hitam yang menutupi sesuatu, mungkin benda yang dianggap sakral dalam ritual tersebut. Kiai Saifuddin tak bisa tinggal diam. Ia masuk ke dalam rumah dengan langkah tegas. Pintu yang berderit membangunkan suasana yang tadinya sunyi. "Astagfirullah, apa yang sedang kau lakukan, Nyai?" serunya lantang. Nyai Darsimah terperanjat. Matanya melebar seperti tertangkap basah. Tetapi ia tak segera menjawab. Tubuhnya gemetar, tetapi tangannya masih memegang kain hitam itu erat-erat, seakan melindungi sesuatu yang amat berharga. Kiai Saifuddin menggelengkan kepalanya. Perasaan marah dan iba bercampur jadi satu. "Jadi kau menyerahkan anakmu sendiri. Kau mengutuknya demi menyelamatkan dirimu. Dia tidak tahu apa-apa. Kami pikir kami bisa melindunginya, Kiai. Tapi kutukan itu terlalu kuat. Setiap kali Syarif mencoba membangun rumah tangga, kutukan itu menghancurkannya," ujar Darsimah sambil mencengkeram kain altar di depannya. Tiba-tiba Barja muncul dari balik pintu dengan wajah merah padam. Ia mendengar percakapan itu dan langsung meluapkan amarahnya. "Apa yang kau lakukan di sini, Saifuddin? Ini urusan keluargaku. Keluar dari rumahku sekarang," teriaknya sambil menunjuk pintu. Namun Kiai Saifuddin tidak gentar. "Barja, kau telah melakukan dosa besar. Kau menjual jiwa anakmu sendiri demi keuntunganmu. Kau harus bertanggung jawab." "Aku melakukannya untuk keluargaku," bentak Barja, matanya berkilat penuh kemarahan. Ia melangkah maju seolah ingin menyerang Kiai. Namun, sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, suara lain menghentikannya. "Semuanya sudah cukup." Barja dan Darsimah tertegun. Di ambang pintu, Syarif berdiri dengan wajah pucat. Ia telah mendengar segalanya dari balik dinding. Tatapannya kosong, tetapi di balik itu ada kepedihan yang begitu dalam. "Jadi, selama ini aku hanya alat bagi kalian?" Suaranya terdengar serak, nyaris tak terdengar. "Kalian mengorbankanku tanpa pernah memikirkan apa yang harus aku tanggung. Semua penderitaan yang aku alami, semua kebahagiaan yang direnggut dariku, hanya untuk menyelamatkan diri kalian sendiri." Darsimah menangis semakin keras, sementara Barja hanya terdiam, tak mampu menjawab. Syarif melangkah mendekati altar.
memandangi benda-benda yang menjadi saksi bisu perjanjian kelam itu. Aku selalu bertanya-tanya mengapa aku tidak pernah bisa bahagia. Mengapa semua orang meninggalkanku? Sekarang aku tahu. Dan kalian. Ia menatap kedua orang tuanya dengan mata yang penuh amarah dan kekecewaan. Kalian yang seharusnya melindungiku, justru menghancurkanku. Kiai Saifuddin mencoba menenangkan Syarif. Nak, kutukan ini masih bisa diakhiri. Tapi kau harus kuat. Perlawanan ini tidak mudah, dan kau akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Tapi aku akan membantumu. Syarif mengangguk pelan, meskipun hatinya masih dipenuhi kebencian dan rasa hancur. Aku tidak akan membiarkan kutukan ini mengendalikan hidupku lagi. Jika ini harus diakhiri, aku akan melakukannya. Tapi aku tidak akan melupakan apa yang telah kalian lakukan, katanya kepada kedua orang tuanya. Malam itu, desa Kertasari diliputi suasana tegang. Angin berembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di sebuah lapangan terbuka di pinggir desa, Kiai Saifuddin mempersiapkan ritual pemutusan kutukan yang selama ini mengikat hidup Syarif. Lingkaran perlindungan telah digambar di tanah menggunakan kapur putih, dihiasi dengan bunga melati dan minyak wangi, perlengkapan yang menjadi pelindung dari kekuatan jahat. Syarif berdiri di tengah lingkaran itu, wajahnya tegas meski jantungnya berdegup kencang. Ia tahu apa yang akan dihadapinya malam ini. Makhluk gaib yang selama ini menghisap kebahagiaannya demi kekayaan keluarga. Di sekelilingnya, Kiai Saifuddin dan beberapa muridnya mempersiapkan doa-doa untuk melawan kegelapan. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari lingkaran ini, ujar Kiai Saifuddin tegas. Sementara itu, di kejauhan, Barja dan Darsimah berdiri gelisah. Mereka tahu ritual ini dapat membawa bencana besar. Jika perjanjian dengan makhluk gaib itu diputus, mereka tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga bisa kehilangan nyawa. Saat Kiai Saifuddin mulai melantunkan ayat-ayat suci, angin semakin kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitarnya. Tiba-tiba, dari kegelapan malam, terdengar suara gemuruh seperti guntur yang menghantam tanah. Asap hitam tebal muncul di luar lingkaran, dan perlahan membentuk sosok bayangan besar dengan mata merah menyala. Beraninya kalian melawan perjanjian yang telah dibuat. Suara makhluk itu menggema, membuat tanah bergetar. Keluarga ini telah menerima kekayaan dan kekuasaan dariku. Jika perjanjian ini ingin diputus, maka bayarannya adalah nyawa. Syarif berdiri tegak di hadapan makhluk itu, meskipun tubuhnya gemetar. Aku tidak akan hidup di bawah kendalimu lagi. Ambil nyawaku jika itu yang kau inginkan. Tetapi biarkan keluargaku bebas dari kutukanmu. Makhluk itu tertawa dingin, suaranya mengguncang udara. Nyawamu tidak cukup, anak manusia. Keluargamu telah melanggar batas. Harta mereka adalah milikku, dan aku akan menuntut semuanya kembali, termasuk jiwa-jiwa mereka. Mendengar itu, Barja dan Darsimah yang sejak awal mengintai dari kejauhan, maju ke depan. Barja memegang tangan Darsimah erat, wajahnya penuh kecemasan. Tidak, jangan ambil nyawa kami. Kami akan menemukan cara lain, seru Barja. Namun Kiai Saifuddin memandang mereka dengan tajam. Ini adalah akibat dari keserakahan kalian. Hanya dengan keberanian dan pengorbanan, kutukan ini bisa dihentikan. Barja mencoba menghentikan Kiai dengan kasar, menarik jubahnya dan berteriak, "Hentikan ritual ini sekarang. Kau tidak berhak mengambil apapun dari kami." Tetapi sebelum Barja sempat bertindak lebih jauh, makhluk itu mengulurkan tangan bayangannya ke arah mereka. Dalam sekejap, tubuh Barja dan Darsimah terangkat ke udara. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kalian adalah sumber kekacauan ini. Jiwa kalian akan menjadi milikku. Jeritan mereka menggema di malam yang mencekam. Tubuh Barja dan Darsimah perlahan-lahan memudar menjadi abu, meninggalkan kesunyian yang mengerikan. Setelah orang tuanya lenyap, Syarif menutup matanya, menahan air mata.
Meski ia merasa hancur, ia tahu tidak ada jalan kembali. Dengan penuh keberanian, ia melangkah ke tengah lingkaran, menatap makhluk itu. Kiai Saifuddin melanjutkan mantra dengan suara lantang, menyelimuti Syarif dengan cahaya perlindungan. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, aku memutuskan segala ikatan perjanjian ini. Kembalilah ke tempat asalmu, wahai makhluk kegelapan. Makhluk itu melawan, mencoba menembus lingkaran perlindungan. Namun, semakin kuat mantra Kiai Saifuddin, semakin lemah sosok itu. Akhirnya, dengan raungan keras yang mengguncang bumi, makhluk itu menghilang menjadi serpihan bayangan, meninggalkan udara yang terasa lebih ringan dan damai. Pagi harinya, desa Kertasari terbangun dalam suasana yang berbeda. Untuk pertama kalinya, rumah keluarga Bardja terasa tenang. Tidak ada lagi aura gelap yang menyelimuti tempat itu. Namun, rumah itu kosong. Kekayaan yang dulu mereka miliki lenyap begitu saja, seolah menghilang bersama makhluk gaib itu. Syarif, yang kini bebas dari kutukan, memulai hidup barunya dengan rendah hati. Ia bekerja keras membantu pembangunan pesantren Kiai Saifuddin dan memilih menjalani kehidupan sederhana. Aisyah, yang selama ini diam-diam menyimpan perasaan untuknya, semakin dekat dengannya. Beberapa bulan kemudian, Syarif melamar Aisyah dengan cara yang lebih sederhana, tanpa kemewahan atau kebanggaan palsu. Dengan restu Kiai Saifuddin, mereka menikah di surau kecil yang penuh doa dan harapan.